Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Bagaimana bimbingan dan konseling di sekolah dasar? Mari kita langsung ke materi. Om Swastiastu, Om Mawikinamastunama Sidam, Om Anum Buddha Kratawentu Yasta. Semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru. Halo teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada, walaupun dalam situasi PPKM, teman-teman harus tetap semangat dan tentunya kita menjaga kesehatan dari mulai dari diri kita sendiri dulu, dari masing-masing diri kita sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini saya Iwan Sukoane yang merupakan mahasiswa di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B nomor absen 8 akan memaparkan tentang konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Selanjutnya tujuan dari teman-teman atau tujuan dari kita untuk tujuan dari PPT ini atau pemaparan ini adalah satu, untuk dapat mengetahui BK di SD. Terus dua, untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang ada di SD yang sering dialami oleh siswa SD. Terus yang ketiga ada memahami tentang peran guru dalam bimbingan konseling, yaitu peran teman-teman nantinya di SD itu seperti apa sehingga kita ada gambaran. Terus ada untuk mengetahui layanan bimbingan konseling yang ada di SD, kita mengetahui bagaimana layanan dan bimbingan konseling apa saja yang ada di SD harusnya. Selanjutnya sekolah dasar. Apa itu sekolah dasar? Yaitu merupakan jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Jenjang dasar sebelum teman-teman melanjutkan ke SLTP atau sekolah lanjut tingkat pertama. Jadi teman-teman diberikan dasar dulu. Nah, walaupun sebelum SD itu kan ada PAUD biasanya. PAUD itu merupakan masa prasekolah. Jadi anak teman-teman disiapkan atau anak-anak nantinya disiapkan untuk menuju ke SD itu dari PAUD. Itu ada kelompok bermain, ada taman kanak-kanak. Ya, sebelum di SD biasanya taman kanak-kanak, baru teman-teman masuk ke jenjang SD. Ya, selanjutnya adalah SD itu lulusan sekolah dasar dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP. Ini tentunya seperti yang teman-teman ketahui, setelah kita tamat di SD, kita melanjutkan ke SMP, itu melakukan SLTP atau sederajat ya, sekolah lanjut tingkat pertama. Yang biasa kita temui itu adalah kebanyakan di sini adalah SMP, sekolah menengah pertama ataupun sederajat. Jadi setelah kita lulus SD, kita melanjutkan ke SLTP biasanya sebagai syarat utama sebelum SLTP. Terus pelajar sekolah dasar umumnya berusia 6 sampai 12 tahun. Ini tentu teman-teman ketahui, usia SD itu yang umumnya adalah 6 sampai 12 tahun. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, di saat ini ya mungkin ada tetangga maupun ada teman-teman yang umurnya kurang dari 6 tahun kurang 1 bulan itu udah nggak dikasih sekarang untuk sekolah di SD. Kalau kita dulu mungkin kayak dimalingkan dimalingkan umur, termasuk saya juga sendiri juga kena. Jadi saya umur 5 tahun sudah dimasukkan ke SD sehingga mengubah tahun lahir saya menjadi 97. Padahal aslinya adalah 98. Itu merupakan korban dari maling umur untuk menuju ke SD saya. Terus lanjut, nah ini bimbingan dan konseling di SD. Di sekolah dasar kegiatan bimbingan dan konseling tidak diberikan oleh guru pembimbing khusus. Ini tentunya teman-teman perlu ketahui sebelumnya. Jadi kalau di SD itu tidak ada guru BK khusus. Kita sebagai pengampu semua mata pelajaran dan juga sekaligus sebagai guru BK. Hampir sama halnya dengan di PAUD. Kalau di PAUD itu kita mengajar, kita mengajarkan administrasi, kita yang membimbing anak-anak juga. Jadi hampir sama. Mungkin ada beberapa mata pelajaran yang kita tidak ampu seperti muatan lokal,
dan juga agama. Selanjutnya ada pernyataan dari Pranoto 2015 bahwa jenis BK itu di sekolah meliputi layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan pembelajaran, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, serta layanan mediasi. Itu menurut Pranoto layanan BK di sekolah ya, di sekolah. Terus realita di lapangan, khususnya di sekolah dasar, menunjukkan bahwa peran guru kelas dalam pelaksanaan bimbingan konseling belum dapat dilakukan secara optimal. Belum bisa dilakukan secara optimal. Mengapa? Karena kita di SD itu mengampu semua mata pelajaran. Seperti yang Tiang bilang tadi, kita mengampu semua mata pelajaran. Belum lagi kita dibebani oleh administrasi. Ya. Jadi mulai RPPH, terus evaluasi setiap harinya, setiap memberikan mata pelajaran. Itu yang menyebabkan kenapa pemberian BK itu belum optimal. Bimbingan konseling di SD itu belum optimal. Jadi belum bisa secara mengkhusus kita lakukan untuk memberikan BK itu kepada anak-anak. Itu sebenarnya. Terus tujuan dari BK di sekolah dasar yaitu satu, membantu anak didik memahami diri sendiri yang berkaitan dengan kebutuhan lingkungannya. Jadi ini merujuk ke memahami diri sendiri dulu. Jadi menemukan kepribadiannya dulu kepada anak sehingga mereka bisa berbaur di lingkungannya. Terus kedua, agar anak dapat memahami dirinya sendiri untuk mengadakan penyesuaian pribadi dan sosial. Ini hampir sama. Jadi kita membantu anak-anak untuk memahami dirinya sendiri dulu dan memberikan pemahaman kepada lingkungan sosial mereka di lingkungan sekolah, keluarga maupun di masyarakat. Terus yang ketiga, anak mampu melewati masa transisi dari lingkungan keluarga di rumah ke lingkungan teman, sebaya dan guru atau sekolah. Jadi masa transisi yang dimaksud dari masa anak-anak ini misalnya di kelas 1, 2 sampai 3 itu. Kalau di masa anak-anak mungkin dari di TK. Awalnya di TK kan masih kanak-kanak, mereka masih bersifat individu, cakupan temannya masih mungkin seputaran rumah atau keluarga. Nah, sekarang ketika di SD itu akan lebih luas, jadi itu masa transisi mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi itu menjadi salah satu tujuan untuk dari BK itu melewati. Nah, kita memberikan pemahaman dan sebagainya. Kita salah satu tujuannya adalah itu untuk melewati masa transisi mereka. Terus ada membantu proses perubahan dari kanak-kanak sebagai makhluk individu yang menonjol keunikannya menjadi makhluk sosial dengan jalan optimasi perkembangan penyesuaian pribadi dan sosial yang memadai. Ini dimaksud dari yang tadi hampir sama dengan yang tadi. Jadi perubahan dari kanak-kanak, mereka dari individu yang awalnya dulu mungkin berebut warna dengan temennya karena merasa ini punya saya. Jadi, itu kita mau memberikan pemahaman bahwa ini adalah milik kita bersama. Kalau temannya minjem mohon dikasih. Ini kepribadian sosial. Itu yang perubahan dari kanak-kanak dari sikap individu menuju ke makhluk sosial. Terus menguasai bahan ajaran tuntunan kurikulum. Ini di konsep di bimbingan di SD tentang layanan belajar mengajar, mungkin nanti layanan belajar kalau nggak salah nanti ada di PPT ini akan dijelaskan. Terus memecahkan masalah-masalah belajar yang ada dihadapi murid. Ini juga masalah belajar yang dimaksud adalah ketika mungkin guru tidak ketika memberikan metode ataupun cara pembelajaran mereka mungkin siswa itu tidak mengerti. Nah, kita harus memberikan bimbingan ataupun konseling jika kita tahu apa yang dibutuhkan oleh anak ini ketika belajar. Kita tahu bagaimana cara kita menyampaikan nantinya sehingga materi yang diberikan oleh guru itu bisa masuk ke anak-anak. Terus memahami anak usia sekolah dasar. Itu yang terakhir, tujuan kita untuk memahami anak usia sekolah dasar.
di setiap anak itu memiliki kepribadian masing-masing. Jadi kita harus memahami anak-anak tersebut sebelum kita memberikan pembelajaran nantinya. Apapun ketika belajar kita wajib melakukan evaluasi sehingga kita tahu kekurangan kita itu di mana dalam menyampaikan pelajaran dan sebagainya. Terus fungsi bimbingan dan konseling di SD itu adalah fungsi penyaluran sebagai distributif. Fungsi ini meliputi bantuan untuk memiliki kegiatan-kegiatan di sekolah, antara lain membantu menambahkan anak dalam kelompok belajar dan lain-lain. Ini merupakan penyaluran yang dimaksud adalah kita bagaimana memberikan pemahaman kepada anak sehingga anak-anak berada di posisi yang tepat ataupun di penempatan kegiatan yang tepat. Mungkin secara umum misalnya kegiatan pramuka. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk kalian ini tepatnya di sini, kalian ini tepatnya di sini gitu ya. Kita membuka wawasan mereka, kita memberikan pemahaman kepada mereka sehingga mereka bisa paham dan tahu, oh saya bagusnya di sini nih gitu. Jadi mereka sudah bisa nantinya memiliki pilihan sendiri. Yang kalau yang sering kita lihat itu kan milu-milu bawang ya kalau bahasa Balinya, milu-milu tuung gitu namanya itu. Jadi kemana temannya ikut, kemana rame ke sana ikut gitu. Itu yang perlu kita berikan bimbingan sehingga mereka memang dari dirinya sendiri, oh saya maunya di sini bukan karena ikut temennya, tapi karena mereka memang ingin belajarnya di sini gitu. Terus fungsi penyelesaian ini atau adjustive, fungsi misalnya ialah fungsi bimbingan dalam membantu siswa melalui penyelesaian pribadi yang sehat. Siswa dibantu menghadapi memecahkan masalah-masalah dan kesulitannya. Ini kalau penyesuaian yang tadi hampir sama dengan lingkungan, misalnya dengan kelompoknya mereka, dengan teman-teman barunya mereka, misalkan dengan masalah-masalah yang baru yang ada. Mungkin dulu masalahnya adalah berebut mainan atau berebut warna dan sebagainya, itu kita memecahkan masalah-masalah dengan kesulitan yang baru. Terus fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi adalah fungsi bimbingan dalam rangka membantu staf sekolahnya. Nah, ini yang bilang tadi, fungsi adaptasi ini dalam membantu anak-anak itu memberikan, kalau di TK itu kan kita diberikan secara luas atau leluasa, atau anak diberikan secara luas dan bebas untuk mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya atau apa ada di imajinasinya. Tapi ketika di SD mereka sudah diberikan materi, kita belajar memahami materi, belajar mempraktikkan secara langsung dari materi itu dengan kepribadian mereka sendiri, caranya dengan kepribadian mereka sendiri. Terus permasalahan apa saja yang ada di SD? Itu pertama ada permasalahan emosional. Di masa SD itu ini dari kelas 4, 5 sampai 6 biasanya ya. Ataupun kelas 6 paling akhir itu banyak siswa SD sekarang udah pubertas. Jadi ini tentang emosional mereka, bagaimana mereka mengontrol emosi yang sudah yang dikatakan transisi dari anak-anak ke remaja. Jadi emosi mereka masih tinggi, ketegangan emosi mereka masih tinggi karena perubahan fisik yang disebut pubertas tadi, dan pengaruh dalam dirinya sendiri karena perubahan sosial ini. Terus adaptasi, salah satu tugas yang paling sulit pada masa SD adalah berhubungan dengan penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial ini, masalah adaptasi itu dengan menyesuaikan diri dengan teman-teman yang lain, mungkin dari beberapa, kalau di sini satu SD itu dari beberapa Banjar, jadi menyesuaikan dengan mereka, dengan kebiasaan mereka yang berbeda, mungkin itu yang kebiasaan penyesuaian sosial. Terus perilaku sosial. Nah, perilaku sosial ini adanya diskriminasi terhadap mereka yang berlatar belakang ras, agama, atau sosial ekonomi yang berbeda. Sosial ekonomi. Nah, kalau di SD ini biasanya mulai kelas 3, 4, 5, 6 mungkin yang dulu saya rasakan juga. Jadi kita sudah belajar memilih kelompok-kelompok atau memiliki geng-geng di SD. Nah, ini yang disebut perilaku sosial, membedakan teman dari ras, agama dan sebagainya.
Kalau di SD mungkin dari kebanyakan dulu mungkin dari faktor ekonomi atau isinya aja itu misalnya ya. Itu yang disebut perilaku sosial, itu yang permasalahan yang sering ditemukan di SD. Terus masalah moral itu ketidakmampuan anak dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ini dalam penalaran mereka karena mereka dari masa transisi dari anak-anak yang secara individual karena memiliki pandangan mereka sendiri yang benar nih benar gitu. Mudah dipengaruhi dengan belum bisa menalar dicermati dulu belum bisa seperti itu. Ini yang menyebabkan masalah moral tersebut. Terus peran guru di SD itu adalah sebagai informator, organisator, motivator, direktor, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, dan evaluator. Informator yang dimaksud ini adalah kita sebagai guru mengajar, memberikan informasi yang secara akademik maupun umum. Seperti sekarang misalnya PPKM, kita memberikan informasi kepada anak-anak tentang PPKM itu sendiri. Kita memberikan informasi secara akademik kepada anak-anak bagaimana sih PPKM itu, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Terus organisator, kita sebagai organisator kita yang mengorganisasikan atau menggerakkan dari suasana belajar mengajar tersebut. Kita merancang dari silabus, jadwal pelajaran dan lain-lain ataupun sampai evaluasi itu sebagai organisator. Terus sebagai motivator tentunya kita sebagai guru yang digugu dan ditiru, kita harus kita harus bisa memberikan motivasi kepada anak-anak sehingga mereka memiliki role model sehingga anak itu memiliki dorongan, merasa terpacu, merasa terdorong untuk melakukan apapun itu, entah kreativitas ataupun hal lain sebagainya. Terus sebagai direktor ini yang dimaksud adalah membimbing, mengarahkan anak, sebagai mendirect anak sehingga mereka bisa memiliki bayangan terhadap cita-cita mereka atau tujuan mereka ke depan. Kita harus memberikan bimbingan dan mengarahkan mereka kegiatan belajarnya itu sehingga mencapai tujuan dan cita-citanya mereka. Terus inisiator ini sebagai penginisiasi ataupun penggeras ide, pencetus ide dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Terus transmitter ini sebagai penghubung ataupun kebijakan dari pendidikan dan pengetahuan itu. Kita menjadi transmitter sebagai penghubung untuk mereka, sebagai penyebar untuk mereka tentang pengetahuan dan pendidikan tersebut. Terus sebagai fasilitator itu adalah memberikan fasilitas kepada anak-anak. Kalau sekarang yang sedang digelorakan itu adalah Merdeka Belajar. Jadi kita memberikan fasilitas kepada anak-anak, bagaimana kita memfasilitasi anak-anak sehingga mereka bisa menggali potensi-potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Terus kita sebagai mediator, kita sebagai penengah dari pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar ataupun dalam permasalahan siswa. Terus sebagai evaluator yang dimaksud di sini adalah kita memberikan evaluasi kepada anak ataupun penilaian ketika mungkin biasanya sih di akhir pembelajaran ya, di akhir pembelajaran kita memberikan evaluator juga menjadi evaluasi yang outputnya itu bisa dilihat biasanya dari prestasi akademik anak-anak ataupun penilaian-penilaian lainnya. Itu peran guru dalam BK di SD. Selanjutnya materi BK di SD. Materi ini yang dimaksud adalah pemberian apa saja sih yang biasanya ada di SD. Materinya apa saja, itu ada bimbingan pribadi yang pelayanan itu dan dalam maksud membantu siswa itu menemukan dan memahami serta mengembangkan pribadi. Ini pribadi mereka, dari diri sendiri mereka dulu. Itu yang disebut dengan bimbingan pribadi. Terus ada bimbingan sosial, itu proses sosialisasi untuk mengenal serta berhubungan dengan lingkungan sosial mereka. Ini yang ini materi dari adaptasi itu sendiri ataupun penyaluran itu sendiri. Terus bimbingan belajar
mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai penggunaan dan keterampilan. Ini yang di kurikulum tadi, bimbingan belajar. Kita memberikan bimbingan kepada anak sehingga anak-anak itu bisa memahami bagaimana cara mereka belajar, karena kita kan memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Seperti saya, terus terang saya kalau membaca itu memang kurang dalam hal belajar, tapi saya lebih ke visualisasi. Ketika ada video mungkin langsung dipraktikkan secara langsung. Itu kalau saya pribadi itu lebih cepat nangkep dibandingkan dengan membaca sendiri, apalagi itu masih kurang dari diri saya. Seperti itu misalnya, itu sebagai bimbingan belajar, jadi mereka bisa mengembangkan cara belajar mereka yang baik dalam keterampilan maupun pengetahuan itu sendiri. Terus bidang karir, bimbingan dan konseling membantu siswa SD mengenali dan mulai mengarahkan diri untuk karir di masa depan. Ini yang dimaksud adalah gimana kita sebagai BK nantinya bisa memberikan bayangan kepada anak-anak, atau misalnya kita menanyakan cita-cita kamu apa nanti, mau jadi ini gitu. Nanti sekolahnya coba di sini, sekolahnya terus setelah misalnya setelah SMP SMA-nya di sini, kuliahnya nanti jurusan apa dan sebagainya. Itu sudah kita bicarakan di SD, mungkin kelas 5, kelas 6. Itu materi-materi yang ada di SD. Terus layanan BK di SD. Terus layanan yang pertama itu adalah layanan orientasi, yaitu ditujukan pada siswa SD untuk mengenalkan sekolah. Sekarang kalau nggak salah namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau di SMP dulu MOS kalau nggak salah. Itu kita memberikan, kalau di SD kita memberikan pengenalan lingkungan, kita memberikan penyesuaian diri mereka terhadap teman-teman, terhadap lingkungan di sekolah. Karena lingkungan sekolah SD kan berbeda dengan taman kanak-kanak, mungkin karena cakupannya itu lebih luas lagi. Terus layanan informasi itu bertujuan untuk membekali siswa dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Kita memberikan informasi kepada anak-anak, memberikan pemahaman kepada mereka untuk mengenali kepribadian mereka sendiri, dimulai dari mereka sendiri. Terus layanan penempatan dan penyaluran ini berhubungan dengan yang tadi di penyaluran, bagaimana kita memberikan pemahaman anak sehingga mereka bisa memilih ataupun menempatkan dirinya di kegiatan-kegiatan tertentu yang sesuai dengan mereka. Terus ada layanan pembelajaran. Nah, pembelajaran dimaksud untuk memungkinkan siswa memahami serta mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Terus ada yang kelima, itu layanan konseling perseorangan. Mungkin siswa mendapatkan layanan langsung secara tatap muka. Perseorangan sih itu secara face to face dengan guru BK, sehingga mereka secara face to face untuk mengulas permasalahan pribadi dan lain sebagainya. Itu yang layanan bimbingan kelompok yang dimasukkan untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai pelajar anggota keluarga. Ini bimbingan kelompok untuk secara bersama-sama, jadi beberapa teman-teman secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber. Itu terkait dengan bimbingan kelompok tadi. Terus, nah, jadi kesimpulan dari PPT ini ataupun makalah ini adalah bimbingan dan konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam menghadapi berbagai persoalan yang ditemui dalam hidupnya. Untuk memaksimalkan perkembangan siswa di sekolah, jadi tentunya kalau ini sekolah secara umum, maka pemberian bimbingan menjadi hal yang tepat. Jadi jika bimbingan ini memang dijalankan sesuai dengan aturannya ataupun memang berjalan sesuai kaidahnya, maka ini sangat bagus untuk anak-anak di usia-usia sekolah ya. Jadi mereka lebih terarah nantinya. Terus adapun permasalahan yang dialami di siswa SD meliputi ada permasalahan emosional, adaptasi, masalah perilaku sosial, dan masalah moral. Nah, peran guru
kelas sangatlah penting untuk menjalankan pelayanan bimbingan dan konseling di SD. Jadi karena tidak ada BK khusus, tentunya kita memiliki peran penting untuk memberikan BK di SD. Ada 9 peran dari guru, yaitu sebagai informator, organisator, motivator, direktor, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, dan evaluator. Terus layanan bimbingan dan konseling di SD meliputi layanan orientasi, informasi, penempatan ataupun penyaluran, pembelajaran konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Jadi ya itu paparan materi dari saya, PPT dan makalah dari saya. Tentunya makalah ini dan PPT ini masih jauh dari kata sempurna. Karena saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, maka dari itu saya meminta masukan, kritikan yang membangun untuk saya sendiri ataupun untuk makalah dan PPT ini untuk disempurnakan oleh teman-teman. Dipersilakan nanti bagaimanapun prosesnya nanti ya. Jadi demikian dari saya. Mohon maaf sekali lagi jika ada perkataan yang menyinggung atau bagaimana. Akhir kata Titiang Sinap untuk para Santi. Om Santi 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 Om.